I ran away from the past. I was running from myself. No matter how hard I try, can't seem to find a way. Release me, release me. I'm crying out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Adrian Monasa Putra dengan NIM 23.05.52.004 dengan rekan saya Irin Fitriani dengan NIM 23.05.52.003.4. Kami dari Universitas Ustikubang Unisbang Semarang dari Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tugas akhir perpajakan 1 yang diampu oleh dosen Bu Sartika Wulandari SPD DMSI tentang PPh 21 dan PPh 26 PT Garuda Food Tbk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan profil perusahaan dari PT Garuda Food Tbk. PT Garuda Food ini terletak di Jalan Bintaro Raya nomor 10A Jakarta. PT Garuda Food ini sudah berdiri sejak 1990 hingga sekarang. Perusahaan ini bergerak di bidang industri makanan dan tercatat sampai Desember 2023 memiliki jumlah pegawai sejumlah 8.655 pegawai. Selanjutnya, saya akan membahas PPh 21 dan profil pegawai tetap PT Garuda Food Tbk. Di sini, saya memiliki 5 studi kasus dengan persentase yang sama. Dari kelima studi kasus tadi, masing-masing memiliki jabatan yang berbeda-beda. Yang pertama, ada jabatan komisaris utama dengan gaji pokok 22 juta dan gaji tahunan yaitu 22 juta dikali 12 sebesar 264 juta. Lalu memperoleh jaminan kecelakaan sebesar 52.800 diperoleh dari gaji pokok 22 juta dikali 0,24%. Persentase tersebut diperoleh berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5. Lalu ada juga jaminan kematian sebesar 66.000 diperoleh dari gaji pokok 22 juta dikali 0,3%. Persentase tersebut diperoleh berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 44. Di sini ada penghasilan bruto. Penghasilan bruto tersebut diperoleh dari jumlah objek PPh final tersebut diperoleh sekian. Lalu ada juga pengurangan dari penghasilan bruto tersebut, seperti biaya jabatan sebesar 1.135.940 diperoleh dari penghasilan bruto dikali 5%. Sama juga seperti iuran pensiun dan JHT atau jaminan hari tua, tetapi persentase berbeda, hanya dikali 2% dari gaji pokok. Persentase tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 250/PMK.03 atau 2008. Jika dijumlah hasilnya sekian. Lalu juga ada PN sebulan diperoleh dari penghasilan bruto dikurangi jumlah pengurangan tadi. Dan jumlah ada PN setahun diperoleh dari penghasilan bruto dikali 1 tahun yaitu 12 bulan. Selanjutnya, saya akan membahas pegawai tetap dari PPh pasal 21. Di sini, saya mempunyai 3 studi kasus yang masing-masing bekerja selama 25 hari dengan upah yang berbeda. Di sini, ada upah Desember yang diperoleh dari upah sehari dikali jumlah upah karyawan masuk dalam 1 bulan, yaitu 25 hari. Lalu, penghasilan neto setahun diperoleh dari upah Desember dikali 12 bulan. Ada juga PKP yang diperoleh dari penghasilan neto setahun dikurangi PTKP sesuai tabel perhitungan PTKP PPh pasal 21. PPh pasal 21 terutang setahun diperoleh dari 5% dari tabel perhitungan PPh pasal 21 dikali jumlah PKP. Lalu, yang terakhir, ada PPh pasal 21 terutang sebulan diperoleh dari PPh pasal 21 setahun dibagi 12 bulan. Selanjutnya, saya akan membahas bukan pegawai dari PPh pasal 21. Di sini saya
Mempunyai studi kasus seorang sales yang bekerja selama 3 bulan dalam setahun dan memperoleh gaji yang berbeda setiap bulannya. Pada bulan Mei menerimanya gaji sebesar 40 juta. Lalu di bulan Agustus memperoleh gaji 60 juta dan bulan Desember sebesar 80 juta. Di sini ada penghasilan bruto yang diperoleh dari jumlah gaji 3 bulan yang diperoleh tadi. Lalu penghasilan kena pajak diperoleh dari 50% sesuai tabel perhitungan pasal 21 dikali jumlah penghasilan bruto. Selanjutnya ada PTKP sebesar 15.750.000 yang diperoleh dari tabel perhitungan PTKP bukan pegawai golongan tidak kawin dengan 2 tanggungan sebesar 5.250.000 dikali 3 bulan dalam setahun. Imam bekerja. Jumlah diperoleh dari penghasilan kena pajak dikurangi PTKP. Lalu ada PPh 21 terutang memiliki tarif 5% dan 15% diperoleh dari tabel perhitungan PPh pasal 21. Yang terakhir, jumlah dari PPh 21 terutang tadi diperoleh jumlah Rp5.137.500. Yang terakhir, di sini saya akan membahas PPh pasal 26 dari PT Garuda Food. Di sini saya mempunyai 2 studi kasus. Masing-masing studi kasus tersebut berasal dari warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Di sini, pemegang saham memperoleh perkiraan penghasilan neto sebanyak 1.250 juta yang diperoleh dari 25% dari ketentuan yang berlaku dikali penghasilan bruto. Selanjutnya, ada PPh pasal 26 atas gaji yang diperoleh dari penghasilan bruto dikali 20% sesuai peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Dasar atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Yang terakhir, ada PPh pasal 26 atas transaksi penjualan saham yaitu diperoleh dari perkiraan penghasilan neto dikali 20% berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021. Demikian hasil diskusi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.